Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masalah-masalah yang mana ini? Perkara-perkara yang membatalkan puasa ya. Pertama, murtad, khuruj an dairatil Islam, keluar daripada agama Islam. Keluar daripada agama Islam, murtad walaupun sejenak, batal puasanya dan wajib untuk mengqadai. Serta jika masuk Islam, maka dia wajib untuk melaksanakan perbuatan orang yang berpuasa, tidak makan, tidak minum, meninggalkan segala yang batalkan puasa sampai maghrib. Murtad ini bukan harus menyembah berhala. Murtad ini ada yang dengan keyakinan, udah jelas, meyakini ada Tuhan selain Allah atau menyamakan sesuatu dengan Allah. Murtad itu juga dengan bicara kadang-kadang. Bicara niat mengejek, meledek gitu. Bagi saya sholat tidak wajib. Padahal tidak ada udzur sama sekali, itu bisa murtad loh ya. Hati-hati. Quran itu apa itu? Bukan firman Tuhan itu, murtad itu. Bukan semuanya benar, bisa murtad. Karena itu murtad itu bisa walaupun dengan satu ucapan. Wa inna rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayahwi finnar 70 kharifa. Ada orang kadang-kadang berbicara dengan satu kalimat. Kalimat itu tidak dianggap berbobot, anggap enteng. Wah, ini guruan aja ini. Main-main aja, tapi dengan kalimat tadi itu dia masuk ke dalam neraka yang dalamnya 70 tahun. Maksudnya dia diterjunkan ke neraka nggak sampai dasarnya kecuali setelah 70 tahun baru sampai dasarnya. Gimana dalamnya itu neraka? Belum dimulainya itu baru terjunnya aja. Ada lagi yang dengan gerakan atau dengan tulisan. Hati-hati. Karena itu jangan kita sesekali berbicara kecuali setelah kita pikir. Jangan kita menulis satu pun huruf kecuali setelah kita pertimbangkan. Fakir thumma gul wadabbir thumma amal. Pikir kemudian baru diucapkan, atur baru dilaksanakan. Kedua, haid nifas dan juga melahirkan sekalipun sebentar. Tengah siang hari sudah niat puasa, di siang hari datang haid, ya batal. Tapi wajib untuk mengulangi. Demikian juga nifas, demikian juga melahirkan. Maka itu dinyatakan batal. Karena itu Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya kenapa
orang yang haid tadi itu taqdis sham wala taqdis shalah, kok wajib untuk membayar puasanya, kok tidak wajib membayar sholatnya? Kalau sholat kan tidak digodoi, tapi kalau puasa wajib digodoi untuk perempuan yang haid. Kemudian beliau menyatakan kana yusibuna dzalik fa nu'mar bi qada'i sham wa la nu'mar bi qada'i shalah. Ya memang kita diperintahkan oleh Nabi untuk mengqada'i puasa, tidak diperintahkan untuk mengqada'i salat. Ya udah mutabaah lil ittiba, karena ngikuti ajaran Nabi, enggak lebih daripada itu. Jadi sebenarnya kalau orang tadi itu berbicara masalah agama, bukan menurut pertimbangan saya, menurut pikiran saya, nggak ada yang dinurut ente, nurut Nabi, nurut Allah, itu urusan agama. Begitulah Siti Aisyah menyatakan, ditanya kenapa sih kalau sholat tidak digodoi ya, kalau puasa digodoi ya? Memang kita diperintahkan Nabi godoi sholat, godoi puasa, nggak godoi sholat, selesai. Cuma mungkin ada faedah diantaranya kalau sholat sehari 5 waktu. Lah kalau haidnya itu seminggu kan banyak, sedangkan itu adalah merupakan udzur yang rutin bagi perempuan, takut memberatkan. Adapun puasa 1 tahun cuma 30 hari, kurang 10%. Kalaupun dibayar setiap bulannya tadi itu per hari, 1 hari 2 hari, mungkin dalam setahun bisa dicicil itu untuk membayarnya. Baik. Yang ketiga, gila walaupun sebentar. Siang hari kumat gilanya, kemudian sore waras misalnya, ya tetap batal. Kemudian pingsan atau mabuk sehari penuh. Pingsan atau mabuk sehari penuh. Kalau masih ada sadarnya, asal pingsannya tidak sengaja, sah puasanya. Nih, habis sahur pingsan, habis niat apa pingsan, kemudian sadarnya jam 5 sore, berarti masih ada sadar kan siang harinya, sah. Habis subuh pingsan, sadarnya jam 7 malam, sah. Kenapa? Masih ada sadarnya di waktu subuh, walaupun sebentar. Tapi kalau habis sahur pingsan sadarnya jam 7 malam, berarti sehari penuh kan? Tidak sah. Artinya wajib dibayar. Demikian juga mabuk. Tapi kalau sengaja batal. Pingsan sengaja, misal nanti ya setelah sholat subuh keprun saya biar pingsan, supaya nanti bangunnya saya langsung buka. Ini pingsannya walaupun sebentar batal itu. Misal kalau ada alat untuk memingsankan misalnya, itu juga batal. Kalau kenapa? Ada unsur kesengajaan. Demikian juga mabuk, kalau nggak sengaja, masih ada kesadarannya, sah. Contoh nih, dipikir kopi, nggak taunya brandy, habis 1 gelas, klok, teler. Cuma sore sadar dia sebelum maghrib misalnya, menjelang maghrib sadar, sah. Kenapa? Mabuknya nggak sengaja. Kalau sengaja walaupun sebentar, batal. Paham ya? Kemudian yang ketiga yaitu bersetubuh. Bersetubuh dalam keadaan berpuasa. Jika dalam keadaan lupa, jika dalam keadaan sengaja, batal. Kalau tidak sengaja, nggak batal, nggak tahu itu
lupa cap apa, enggak paham saya. Bagi yang bersetubuh di siang hari dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan, maka dia tidak boleh makan, minum, mencegah daripada segala yang membatalkan puasa sampai maghrib. Dia dosa, wajib mengqadai, dan dia juga harus mengeluarkan kafaroh. Kafaroh yaitu memerdekakan budak. Kalau nggak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, 2 bulan Hijriah. Kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Gimana kalau puasa wajib tapi bukan bulan Ramadan, misalnya puasa nadar, atau mengqadai puasa Ramadan yang ditinggalkan, kemudian bersetubuh dengan istrinya dalam keadaan berpuasa, wajib puasanya nggak sah dan dia harus tetap membayar karena dia punya utang puasa Ramadannya, atau dia harus wajib puasa lagi karena dinadari cuma tidak kena kafaroh. Kalau seandainya mau bersetubuh dengan istrinya, minum dulu dibatalkan puasanya, kemudian dia itu bersetubuh, maka tetap berdosa, wajib untuk qadai tapi nggak kena kafaroh. Kenapa? Karena dia tadi itu mengumpuli tidak dalam keadaan berpuasa. Itu pernah terjadi itu. Satu orang datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, celaka aku, celaka, kata Nabi. Kenapa, kata Nabi? Ya apa aku, ya Rasulullah, aku mendatangi istriku dalam keadaan puasa di bulan Ramadan. Loh, kamu wajib untuk qadha dan harus bayar kafarah. Apa ya Rasulullah? Budak nggak punya budak ya Rasul. Ya puasa kamu harus 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ya Rasul ya. Yang 1 bulan aja nggak kuat. Ya kalau begitu ayo memberikan makan kepada 60 orang miskin. 60 orang miskin ya Rasul ya. Makan sendiri aja sulit. Ya udah, ayo sahabat, teman-teman, ini teman kamu dapat musibah, ayo urunan. Urunan sekarang kita kumpulkan makanan, nanti kita berikan sama dia supaya dia bayar kafaroh. Urunan, numpuk. Setelah numpuk dilihat, banyak ini. Ayo sekarang kamu bagi ya kepada 60 orang miskin. Ini dibagi ya Rasul, iya. Untuk orang miskin ya Rasul, iya. Sesungguhnya ya Rasul, sebenarnya ya Rasul, mulai ujung sana sampai ujung sana yang paling miskin itu saya ya Rasul tadi. Akhirnya Rasulullah ngelihat orang ini nggak kuat, tertawa Rasulullah SAW. Nabi itu tertawanya nggak seperti kita cekakaan. Senyum Rasulullah sampai kelihatan gigi geraham Nabi SAW ya. Kemudian yang keenam, perkara yang membatalkan puasa yaitu masuknya sesuatu ke rongga terbuka yang tembus ke bagian dalam tubuh. Mulut, masukkan sesuatu. Termasuk apa lagi? Hidung, tembus ke dalam. Telinga, kemaluan muka, kemaluan belakang, bagi perempuan rahimnya, memasukkan sesuatu walaupun tidak membuat kenyang batal. Maaf, urak-urak kuping sampai masuk ke bagian dalam di siang hari Ramadan dalam keadaan puasa atau puasa sunnah tetap batal hukumnya. Enggak warak, bukan masa waraknya. Memasukkan sesuatu ke lubang yang tembus ke rongga dalam batal. Paham ya? Karena itu jangan main-main untuk urusan ini. Termasuk juga mandi, kemasukan air. Jika mandi tadi itu bukan mandi yang matlub, bukan mandi yang wajib atau sunnah. Nih, ada mandi wajib seperti jinabat ya. Itu kan digerojok. Jika kemasukan air telinganya kah atau ke hidungnya misalnya tanpa sengaja nggak batal.
Jika dengan sengaja, pior, ya batal. Apa maneng? Pior. Ya batal kalau begitu. Jika mandi bukan mandi wajib, mandi seger-segeran, maka jika masuk ke lubang telinga atau hidung, sengaja atau tidak sengaja batal. Hati. Karena itu kalau mau mandi, habis sahur sebelum subuh gerojokan kepalanya, tinggal mandi ke badannya aja pagi harinya. Kalau enggak, ya mandi badannya aja, raup mukanya. Nanti setelah maghrib dikum kepalanya sampai subuh, enggak apa-apa ya. Paham nih ya? Gimana kalau nyelam di siang hari Ramadan, sekalipun mandi wajib, kalau nyelam kemasukan air walaupun tanpa sengaja batal. Hati-hati. Lah kita nggak tahu masuk apa enggak, ya nggak batal kalau nggak tahu. Cuma ya jangan melakukan itu karena risikonya bisa batal gitu ya. Baik. Termasuk yang membatalkan wudu yaitu mubalaghah, yang membatalkan puasa yaitu mubalaghah fil madmadah wal istinsyak, sampai kemasukan air. Wudu di dalam keadaan puasa tetap disunahkan kumur, disunahkan membersihkan hidung. Cuma nggak boleh disedot kalau hidung, kalau kumur nggak boleh sampai ke kerongkongan, nggak boleh. Jadi cukup ada di muka, dilepeh. Kalau di hidung ya dibersihkan aja bagian bawah aja. Disedot, makruh hukumnya. Tapi kalau sampai kemasukan walaupun tanpa sengaja, demikian juga kumur sampai ke kerongkongan, makruh hukumnya. Kalau kemasukan walaupun tanpa sengaja, batal puasanya. Wa baligh fil istinsyak illa an takuna shaima. Termasuk yang membatalkan puasa yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Dinek-nekan gitu sampai akhirnya muntah beneran, batal walaupun sedikit. Tapi kalau muntah dengan sendirinya nggak batal, cuma harus diwaspadai. Setelah muntah, ludah sekalipun sudah bersih tidak boleh ditelan kecuali setelah dikumuri. Kenapa? Ludahnya najis, mulutnya najis, muntah itu najis hukumnya. Jadi setelah muntah, ambil air, dikumur sampai ke kerongkongan, sampai sekiranya bersih, kemudian baru ludah boleh ditelan kembali. Jika menelan ludah sebelum berkumur, maka batal puasanya. Bagi orang yang muntah tadi itu ya. Demikian juga kalau keluar darah dari gusi, setelah bersih dikumuri sampai ke kerongkongan. Itu kan katanya makruh. Makruh itu kalau bukan untuk membersihkan najis. Kalau bersihkan najis enggak, keharusan itu. Dibersihkan sampai ke kerongkongan. Setelah itu, setelah bersih, baru ludah boleh ditelan kembali. Ludah tidak membatalkan puasa jika ditelan asal tidak keluar dari batas mulut. Kalau keluar dari batas mulut, batal. Contoh, ngiler. Setelah ngiler disedot kembali, dimakan misalnya, batal. Kenapa? Udah keluar daripada batas mulut. Baik. Masalah-masalah yang berkaitan dengan puasa.
Masalah daha, apa daha itu ya? Riya ya. Daha ini jika mencapai batas luar tenggorokan, kemudian ditelan, batal puasanya. Tapi jika masih dalam tenggorokan, belum keluar batas tenggorokan, ditelan, nggak batal. Tenggorokan ini ada dikatakan batas luar, ada batas dalam. Mana batas luar? Mana batas dalam? Yang disebut batas luar yaitu makhraj huruf kha. Nah, kha itu luar, itu lalu dikeluarkan, lalu dilepeh. Tapi kalau yang disebut batas dalam yaitu huruf ha. Nah, itu kalau masih di situ boleh ditelan. Nah, itu boleh ditelan. Jadi kalau sudah dahaknya itu ada di batas luar masih, langsung dilepeh, nggak boleh ditelan batal kalau sengaja. Nggak sengaja mlebu dhewe misalnya, ya nggak batal berarti. Hati. Kemudian yang berkaitan dengan puasa pula yang harus diperhatikan, orang yang niat gak puasa, niat tidak puasa padahal wajib puasa, atau yang membatalkan puasa padahal wajib puasa. Lain kalau orang sakit nggak wajib, lain kalau musafir yang dengan catatan tertentu. Jika dia jarak musafirnya, tempat tujuannya itu diperbolehkan untuk gosor sholat dan sudah keluar batas kota sebelum subuh, kalau memang dia tadi itu musafir berarti ada udzur untuk tidak puasa. Tapi ini tidak wajib puasa, sengaja nggak puasa, wajib tidak makan, tidak minum, meninggalkan segala batal puasa sampai maghrib. Dosa wajib qadha. Hati. Gimana kalau sekarang orang bekerja keras, pekerjaan keras, kuli-kuli? Gimana mereka ini? Wajib untuk niat puasa, wajib sahur, niat puasa, ngombe sing akeh, minum yang banyak, wajib niat. Dan wajib dia puasa. Tapi ketika di siang hari kok dia loyo, kalau diteruskan puasanya bahaya, maka boleh dia tadi itu membatalkan. Membatalkannya karena sakit atau khawatir sakit. Bukan niat tidak puasa karena pekerjaan, itu dosa. Paham nih ya? Ini apa nih? Pekerjaannya keras. Oh tidak apa-apa, udzur. Tekon dilmu ngono itu. Tidak boleh begitu. Wajib puasa. Lo perkara di tengah jalan dia tadi itu tidak mampu meneruskannya, ya karena sebab ada udzurnya. Begitu juga orang musafir, kalau dia itu berangkatnya tadi itu setelah fajar, belum keluar dari batas kota, setelah fajar, maka wajib niat puasa. Lu perkara di tengah jalan tidak mampu dia puasa, boleh mokel, boleh membatalkan puasanya. Tapi tidak boleh niat tidak berpuasa, karena dia termasuk orang yang wajib puasa. Baik. Hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Pertama, menyegerakan berbuka puasa. Kalau buka ngawali, kalau sahur ngakhiri. Sahur jam 1 boleh,
Tapi sahur jam 2 lebih afdol. Sahur jam 3 lebih lagi. Semakin mendekati subuh semakin baik, tapi jangan terlalu mepet. Paham nih ya? Antara sahur berhenti dengan adzan subuh kira-kira pembacaan ayat Al-Quran dengan tartil 50 ayat. Ya mungkin 15 menit lah, 20 menit mandeko. Nah, perlu diketahui bahwa adzan subuh itu setelah masuknya waktu. Artinya setelah masuk waktu subuh. Kalau menurut jadwalnya NU itu ada waktu ihtiyat 4 menit 5 menit. Nah itu kalau sampai lihat dohor itu jam 12 lebih 5 menit. Itu waktu ihtiyatnya itu. Jam 12 lebih 5 menit. Sebenarnya jam 12 itu sudah dohor kalau istiwa loh ya. Sudah dohor. Cuma untuk ihtiyatnya ditambahi 5 menit. Subuh juga begitu. Sebenarnya 5 menit sebelum adzan itu sudah subuh. Ditambahi waktu ihtiyat baru adzan. Adzan subuh maksudnya. Karena itu sampean jangan nunggu adzan berhenti makan. 5 menit sebelumnya minimal berhenti, kalau bisa ditambahi 10 menit sebelumnya atau 15 menit sebelumnya supaya hati-hati. Adzan, belum selesai adzannya, ngombe, klok wajib qadha kon. Ngawur ini, tidak boleh. Nah. Kalau buka langsung segera berbuka. Terus lah kalau 2 piring, lah sholat maghribnya jam berapa? Ya berbuka itu enggak harus 2 piring, walaupun 1 biji kurma, walaupun seteguk air. Setelah itu sholat, setelah sholat entekno sak pawon. Maksudnya tadi itu bukanya tidak awalkan sebelum sholatnya, walaupun dengan seteguk air begitu. Kata Rasulullah SAW, la yazalu ummati fi khairin ma ajjalul futur wa akharus suhur. Umatku ini selalu mendapatkan kebaikan semenjak membiasakan diri mempercepat berbuka dan mengakhirkan sahur. Loh, apa enggak nunggu gelap? Enggak. Langsung, enggak nunggu gelap. Loh, Allah kan berfirman wa atimus syiyam ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam hari. Enggak ngerti bahasa itu. Sampai matahari loh, sampai malam hari yaitu sampai datangnya malam hari. Malam hari itu awalnya adalah dengan terbenamnya matahari. Nggak nunggu gelap. Nabi sendiri langsung kok. Idza aqbala al-lailu min hauna wa adbara an-naharu min hauna faqad aftara as-shaim. Kalau sudah malam harinya gelapnya kelihatan di sebelah timur katanya, siang harinya udah mulai ketinggalan, mulai redup di sebelah barat walaupun masih terang, maka sudah waktunya puasa berbuka. Jadi nggak harus gelap semuanya, nggak harus gelap semuanya, karena itu langsung aja. Yang ketiga, yang berikutnya itu ngawali berbuka dengan kurma. Disunahkan dengan kurma dengan bilangan ganjil. Dengan bilangan ganjil ya 1, 3, 5, 99. Kan ganjil. Barangkali rakus. Ya. Ganjil. Kalau nggak ada kurma, air zam-zam. Air zam-zam. Kalau nggak ada air putih, bukan kopi atau bukan teh,
Air putih. Kalaupun nggak ada, dengan yang agak manis. Tapi manis yang alami, bukan manis yang tidak alami. Ya? Kalaupun nggak ada, ya minuman yang dikasih pemanis, walaupun tidak alami, kalau gitu. Kalau disebut dengan air, dengan yang manis, dengan kurma, kenapa? Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya perut itu kalau kosong, jangan diawali dengan pedas. Itu bisa berbahaya. Jangan diawali dengan kecut. Itu berbahaya. Jangan diawali dengan makanan yang kasar dulu. Itu juga berbahaya. Awali dengan yang manis. Kalau enggak awali dengan air, maka itu akan membantu pencernaan. Nabi itu dokter zahir batin memang. Sallallahu alaihi wasallam. Waduh Habib, kalau saya biasanya istiqomah buka puasa bukan dengan kurma, tapi dengan gudang garam, dengan jarum. Enggak sunablas itu, paham ya? Kemudian dalam berbuka membaca doa, jangan langsung wat. Saya bajul itu, baca doa. Doanya itu ada beberapa riwayat, kalau digabung, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah alhamdulillah alladhi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirali. Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Untuk siapa Anda berpuasa? Untuk Allah. Siang hari dibuka kulkasnya, haus, airnya ada. Anda bisa langsung minum, tapi Anda tinggalkan. Oh jangan, Allah melarang aku minum di saat ini. Anda tinggalkan. Untuk siapa? Allah. Siang hari Anda lapar, buka, Allah, satenya gulung kuming misalnya. Paham ya? Sudah mengajak, makanlah aku, tapi Anda di situ menahan. Oh jangan, Allah mengharamkan, tidak boleh. Anda tinggalkan. Anda puasa untuk siapa? Ya Allah, untukmu aku berpuasa. Yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli fasawmu li wa ana azibihi. Wa bika amantu, denganmu aku beriman. Kepadamu aku beriman ya Allah, aku meninggalkan itu semuanya karena berharap ridhamu. Aku beriman dengan melaksanakan ini engkau akan memberikan pahala, engkau akan masukkan surga, engkau akan mengampuni dosaku. Wa ala rizkika aftartu, dan dengan rizkimu aku juga sekarang berbuka ya Allah. Subhanallah, aku menahan lapar, aku menahan minum, tapi aku dikasih rizki oleh Allah. Banyak orang makanannya banyak, tapi Allah tidak takdir dia bisa makan. Kenapa? Bludeng, nggak bisa makan dia. Diinfus, dikasih obat yang pahit-pahit. Tapi kamu menyatakan ala rizkika aftartu, terhadap rizkimu ya Allah, aku sekarang berbuka puasa. Dhahabat dhama, dengan berbuka hilang rasa haus, rasa dahaga hilang, lapar juga hilang. Wa thabatal ajru, tetapi pahala nggak hilang. Pahalanya tetap. Pahalanya tetap. Wa thabatal ajru insyaallah taala min amin. Wa btallatil uruq, seger semuanya, yang lemes-lemes seger semuanya, tapi pahala tetap tidak hilang. Alhamdulilladzi a'anani fasumtu, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku sehingga aku bisa berpuasa. Alhamdulillah. Banyak orang yang lebih kuat tapi nggak puasa, nggak dibantu sama Allah. Alhamdulilladzi a'anani, segala puji bagi Allah yang telah membantu aku, maka aku berpuasa. Wa razaqani fa aftartu, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberi rezeki aku sehingga aku bisa berbuka puasa.
Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai'. Ya Allah, aku memohon dengan rahmatmu yang meliputi segala sesuatu, antaghfirali, engkau ampuni dosaku ya Allah. Begitu. Makan baca doa itu bagus. Wat mendelik mari keluarkan. Ya itu hati-hati. Kemudian jangan lupa memberi makan kepada orang yang berpuasa bagi yang mampu. Memberi makan. Loh, memberi makan itu kan berarti harus catering. Enggak. Ente beli kurma kemudian dibagikan satu termasuk memberi makan itu. Kalau enggak ambil air bagikan, bagus, pahalanya gede. Man fattara shaiman kana lahu min ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Kana lahu ajruhu min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Syai'a ya. Siapa orang yang beri buka orang yang lagi puasa mendapatkan pahalanya orang itu yang lagi puasa. Pahalanya dia dapat, pahalanya orang yang dikasih buka dia dapat. Tapi tanpa mengurangi pahalanya orang puasa itu. Bukan berarti yang dikasih buka parwedang, enggak. Tetap dia sempurna, dia yang ngasih buka dapat pahalanya dia. Bisa dibayangkan kalau setiap hari 10 orang, 100 orang. Karena itu manfaatkan bagi yang mampu untuk sebanyak mungkin memberikan makan buka terhadap orang yang berpuasa. Kemudian disunahkan mandi jenabat sebelum terbitnya subuh, sunnah, karena sebagian ada pendapat yang menyatakan harus sebelum subuh mandi jenabatnya. Tapi tidak batal kalau jenabat tadi itu jenabat tidak membatalkan puasa ya. Jadi seandainya dia jenabat kok mandinya setelah subuh tetap sah puasanya. Kemudian yang terakhir banyak sebetulnya sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Sholat tarawih dan baca Al-Quran, tapi jangan cepet-cepetan sholat tarawihnya, jangan ngebut sampai ngepot. Tapi innamas sholatu tamaskunun wa takhasyu'un wa takhaddu'. Salat itu harus tenang, salat itu harus khusyuk, salat itu harus tawadhu. Mudah-mudahan insyaallah semuanya panjang umur, sehat walafiat zahir batin, masuki bulan Ramadan dengan penuh semangat ibadah kepada Allah, dan insyaallah majlis ini sekarang penutupan sementara.